suka takut salah sih gitu. Berani salah aja, lu mesti berani ngelihat diri lo, potret diri lo yang paling jelek gitu kasarnya. Itu gimana? Itu tantangan pertama untuk maju gitu. Halo, jumpa lagi di At The Wheel. Nah, bicara soal industri kreatif, ternyata memang merupakan industri yang memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan nasional. Dan selain itu juga tahan krisis. Kenapa tahan krisis? Karena industri ini berdasarkan ide dan juga kreativitas masyarakat Indonesia yang tentunya tiada batasnya. Nah, hal ini pula yang menjadi potensi besar yang diambil oleh tamu At The Wheel kali ini. Dimulai dari tahun 2010, fokus pada perlengkapan rumah tangga, kini tulisan telah dikenal di dunia internasional. Dan langsung saya akan berbincang dengan kreator dan juga pemilik dari tulisan, yaitu Melisa Sunjaya. Tak banyak orang yang tahu Indonesia memiliki potensi besar di bidang desain grafis. Sejumlah karya anak bangsa diakui dunia mulai dari logo perusahaan, komik, animasi hingga film box office. Adalah Melisa Sunjaya, salah satu profesional muda yang mengharumkan nama negeri ini. Ilustrator yang pernah bergabung di studio desain asal Amerika Serikat ini menganggap keterbatasan infrastruktur di Indonesia justru mendorong kreativitas serta celah bisnis. Melisa pun menciptakan tulisan untuk menyalurkan kreativitas juga pesan kebebasan. Pagi Melisa. Apa kabar? Gimana? Masih ada waktu kan untuk saya jalan-jalan dulu? Bisa. Oke, sip. Kita jalan-jalan ya. Oke. Oke Melisa, kalau lihat dari industri kreatif kan selalu dibilang tidak ada habisnya karena ide atau kreativitas itu tiap manusia di Indonesia terutama tuh banyak banget. Nah, tapi sebenarnya pertumbuhannya seperti apa sih industri di sini? Kalau di Indonesia sih menurut gue itu pertumbuhannya tuh sekarang ini pesat sekali. Mulai dari masuknya internet, terus pas itu kayak maksudnya buku-buku segala macam gitu, itu mulai banyak sekali orang-orang di sini yang mulai berpikir yang lebih terbuka cara berpikirnya gitu. Jadi pandangan gue, kita masih baru di kayak ambang pintu deh gitu. Jadi masih banyak ruang geraknya. Ruang geraknya banyak, tapi kesempatannya kan juga nggak semuanya digrab juga sama orang-orang ini. Apakah memang ada tantangan khusus nggak sih di Indonesia untuk saat ini yang belum bisa ditembus oleh beberapa orang misalnya? Iya, buat gue yang paling susah itu adalah infrastrukturnya, karena kita tuh mesti kebanyakan industri kreatif kita mesti bikin sendiri infrastrukturnya. Jadi itu belum seperti di negara-negara kayak Amerika atau di Eropa gitu, di mana kayak udah ada distribusi khusus untuk musik atau untuk misalnya kalau misalnya di performing art gitu udah ada teater khusus. Kita masih nggak punya itu wadah itu. Jadi kita positive thinking sih justru karena belum ada, kita nggak punya saingan gitu kalau misalnya mau lihat kayak gitu. Tapi persaingannya seperti apa sekarang? Semua tuh belum terstruktur, belum ada 1, 2, 3-nya deh. Jadi tapi karena itu juga buat orang-orang kreatif ini kita tuh ditantang untuk memang buka jalur sendiri. Dan untuk kalau kita bisa membuka jalur itu yang paling susah. Tapi siapapun yang membuka jalur akan menjadi pionir gitu di area itu. Jadi kalau buat saya tuh kayak itu adrenalin yang paling kuat gitu. Oke, dan ini adrenalin yang dipakai oleh tulisan juga pada saat lahir kan? Iya. Tapi kan pada saat tadi juga Melisa bilang bahwa internet ini membuka mata juga semua orang. Iya. Tapi apakah pada saat tahun 2010 itu internet adalah jalan yang diambil oleh Melisa tidak pada saat itu? Atau bukan sebenarnya? Saya ambil internet itu bukan untuk maksudnya mungkin bukan tidak pakai jalan yang mainstream gitu. Jadi mungkin banyak orang gitu yang pakai kayak internet untuk kayak bisnis melalui internet gitu. Iya, foto-foto produknya kemudian ditaruh di websitenya seperti itu ya. Kalau saya waktu itu pertama kali saya pakai internet itu untuk cuman komunikasi ke dunia luar untuk bahwa saya tuh punya cerita yang baru mengenai Jakarta. Bahwa kita tuh kayak kita bikin semua produk buatan Indonesia,
tetapi kita punya suara baru gitu. Gue pengen aja gitu itu kasih lihat ke orang, maksudnya dan internet blogging itu adalah salah satu cara yang gue pakai waktu itu. Dan apa sih umumnya ditanyakan oleh mereka, khususnya pengen tahu lebih jauh gitu soal tulisan? Pada waktu itu apa Iya, sekarang? pada waktu itu. Pada waktu itu sih lebih kayak gimana ya kalau misalnya how do I have these dreams, tapi kayak banyak sekali orang yang cewek-cewek tuh suka email gue kayak I have these dreams but I never get to do it gitu. How do you do it? How do you make your dreams come true? Gitu. Nah pada waktu itu gue cuma selalu bilang gini sih, soalnya orang tuh suka takut salah sih gitu. Berani salah aja, lu mesti berani ngelihat diri lo, potret diri lo yang paling jelek gitu kasarnya. Itu gimana, itu tantangan pertama untuk maju gitu. Misalnya mereka pengen bikin kayak karyanya mereka, tapi mereka masih kerja di bank atau gimana gitu. Aku selalu bilang gitu kayak lo mesti berani bilang bahwa maksudnya kayak kerja di bank tuh bukan gaya hidup gue gitu. Oke, nanti saya mau tanya lagi lebih jauh soal itu, tapi sekarang saya mau tanya soal mengapa pada saat itu kan mulai dengan sebuah message kan, bukan produk kan, pada saat itu mulai perlengkapan rumah tangga khususnya misalnya kayak taplak gitu, apron gitu ya misalnya. Dan itu kan mulai dari sebuah message, fiksi seperti itu. Betul. Bagaimana sih pada saat itu orang-orang menghargai karya itu? Jadi prinsip gue selalu gue pengen desain sesuatu yang sederhana, yang simple, yang bukan buat hidup yang dibuat-buat, cuman maksudnya buat hidup yang bener-bener kayak bisa menikmati bisa menikmati sehari-hari gitu. Nah jadi produk-produk kita itu emang dibuat dengan gaya yang sangat-sangat sederhana. Contohnya satu pada saat itu? Pada waktu itu, ada inget ya? Ya kayak bantal, celemek, sama taplak. Terus habis itu tasnya juga waktu itu cuman tas kotak aja gitu, buat tas kayak keranjang gitu. Nah produk-produk sederhana ini akan jadi kayak messenger sebuah cerita gitu, cerita dari soul yang kepingin sekali mendapatkan freedom gitu, mendapatkan kemerdekaan cara berpikir gitu. Boleh nggak satu aja di-share yang masih kamu ingat misalnya? Apa message-nya? Salah satunya. Karya yang salah satu yang dulu yang vintage banget yang gue masih suka banget sekarang tuh itu Sound of Dawn. Sound of Dawn. Iya, Okay. Sound of Dawn. Itu tuh ceritanya tuh mengenai gimana kalau misalnya seorang wanita atau seorang laki-laki itu kalau bangun pagi, kadang-kadang mereka cuma pengen tahu bahwa mereka tuh diapresiasi sama di dunia ini gitu. Okay. Itu cuma simple aja gitu. Jadi gue waktu itu gue bikin fiksi-fiksi ini nih cuman kayak cuplikan-cuplikan momen dari kehidupan gitu. Nah itu tuh target market kita nggak pernah pikirin. Buat aku tuh itu salah mikir kayak target market kita tuh ini dan kita desain buat ini. Itu tuh kalau aku bilang salah justru. Iya. Oke, kenapa?